Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing membahas pembahasan soal ya terkait tentang soal CPNS tentunya, yaitu berhubungan dengan bagian TKP atau tes karakteristik pribadi. Kita masuk ke part kedua ya. Soal-soal yang ada dalam video ini merupakan hasil survei dari peserta yang telah melakukan ujian SKD sebelumnya. Ya, bagi teman-teman yang belum menyimak di part 1, silakan teman-teman bisa melihat di video-video sebelumnya di channel Perawat Online. Oke, kami tetap meminta dukungan teman-teman semua untuk selalu mendukung channel kami dengan cara subscribe channel Perawat Online dan aktifkan loncengnya. Semoga teman-teman supaya teman-teman itu selalu update ya video terbaru dari kami dan tidak ketinggalan ya info-info terkait soal-soal terbaru dari CPNS 2021 tentunya. Oke, kita mulai pembahasan soal pada video kali ini. Oke, soal pertama. Nah, dalam sebuah kunjungan kerja, panitia acara memberikan hidangan makanan khas yang sangat tidak saya sukai. Yang saya lakukan adalah A. Membeli menu makanan sendiri supaya tidak memberatkan panitia. B. Memakan menu yang disajikan dalam porsi sedikit saja untuk menghormati. C. Meminta panitia untuk mengganti menu makanan sesuai dengan kesukaan saya. D. Meminta panitia untuk membelikan menu khusus buat saya tetapi menggunakan uang pribadi saya. E. Menghabiskan makanan yang disajikan kepada saya tanpa keraguan. Nah, ini soal terkait tentang sosial budaya ya teman-teman. Bagaimana ada di suatu kondisi kita bertamu misalnya atau sedang melakukan pertemuan, tiba-tiba dari pihak tuan rumah atau pihak penyelenggara memberikan makanan khas, kemudian saya tidak menyukainya, kemudian Anda tidak menyukainya, kemudian apa yang akan Anda lakukan jika Anda berada pada situasi dan kondisi seperti dalam kasus ini? Oke, untuk menjaga hubungan baik terhadap orang lain, kita harus menghargai apa yang mereka berikan. Ya, jadi apa yang bisa kita kerjakan, yang kita lakukan, yaitu opsi poin tertinggi atau di opsi E. Ya, kemudian disusul poin keempat itu ada di opsi B. Ya, yang opsi E itu menghabiskan makanan yang disajikan tanpa keraguan. Kemudian poin 4 itu ada di opsi B, memakan menu yang disajikan dalam porsi sedikit saja untuk menghormati. Dan poin paling rendah yaitu ada di opsi C, meminta panitia untuk mengganti menu makanan sesuai dengan kesukaan kita ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang ketua dari sebuah perkumpulan seni grafiti di kota Anda yang memiliki aturan bahwa setiap anggota perkumpulan tersebut dilarang mencoret-coret fasilitas umum di kota. Suatu ketika Anda mendapati salah satu anggota dari perkumpulan Anda melanggar peraturan tersebut dengan membuat mural ya. Karena lapar akibat PPKM yang terus-menerus diperpanjang, sikap Anda menghadapi anggota yang melanggar peraturan tersebut adalah, nah ini juga sedang lagi trending topik ya terkait mural ya, dimana ada mural yang mirip ya, ada banyak lah ya, mungkin teman-teman sudah banyak ada di berita-berita di televisi terkait mural-mural seperti ini. Oke, opsi A mengingatkan dan meminta masing-masing anggota untuk membaca kembali kesepakatan yang sudah dibuat. B menegur dan mengingatkan kembali akan pernyataan yang sudah dibuat bersama, serta meminta yang bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan dalam kesepakatan bersama. C. Sekedar mengingatkan saja, mengingat anggota kelompok adalah orang dewasa yang semestinya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Opsi D mengingatkan bahwa setiap pelanggaran ada konsekuensinya, apalagi membuat mural lapar. E menegur dan menunjukkan pelanggaran yang sudah dilakukan.
Oke, berusaha menegur atau mengingatkan bila ada rekan yang melakukan kesalahan atau perbuatan menyimpang. Ya, jadi poin terbaik atau poin maksimal itu berada pada opsi B, yaitu menegur dan mengingatkan kembali akan pernyataan yang sudah dibuat bersama serta meminta yang bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan dalam kesepakatan bersama. Ya, jadi opsi B yang memiliki poin terbaik. Lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah karyawan yang berprestasi dan dikenal baik oleh atasan dan rekan kerja lainnya. Suatu hari, atasan Anda tuh meminta Anda untuk menemaninya dalam melakukan dinas luar. Anda sebenarnya ingin mendampingi atasan Anda, namun pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Anda menumpuk. Menghadapi masalah tersebut, maka yang Anda lakukan apa? A. Menuruti permintaan atasan dengan penuh ketaatan agar dinilai baik dan patuh pada atasan. B. Menuruti permintaan atasan karena taat dan patuh pada pimpinan itu bagian dari loyalitas. C. Menuruti permintaan atasan dengan catatan pekerjaan akan diselesaikan di rumah. D. Tetap memilih pekerjaan sendiri karena hal itu adalah kewajiban dengan atasan dengan alasan tidak bisa bepergian jauh. Opsi E. Tetap memilih pekerjaan sendiri karena hal itu prioritas dan berusaha meyakinkan atasan atas permasalahan yang dihadapi. Melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya semaksimal mungkin. Ya, bagaimana kita masuk ke bagian profesionalisme di sini. Poin terbaik itu ada di opsi E, ya, tetap memilih pekerjaan sendiri karena hal itu prioritas dan berusaha meyakinkan atasan atas permasalahan yang dihadapi. Ya, poin keempat yaitu ada di opsi D, ya, tetap memilih pekerjaan sendiri. Ya, jadi intinya kita tetap menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dulu karena itu menjadi prioritas utama. Nah, dalam suatu pekerjaan kita harus bisa menentukan tingkat prioritas, ya. Jadi kita bisa memilah-milah pekerjaan yang merupakan tanggung jawab utama, maka itu yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Ya, tentunya tetap harus berkonsultasi pada atasan. Lanjut soal berikutnya, Anda diminta membentuk kelompok kerja dengan tugas yang cukup rahasia. Sebelum bekerja, masing-masing anggota diminta untuk membuat fakta integritas untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Masing-masing anggota memiliki tugas yang cukup spesifik, namun cara pengerjaannya mempunyai aturan yang sama. Pada waktu tertentu, mereka berkumpul untuk memberikan laporan capaian target. Hal apa yang Anda periksa berkaitan dengan hasil kerja? A. Kesesuaian hasil dan target yang telah ditentukan. B. Keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan yang mencakup ketelitian, kuantitas, dan kualitas kerja. C. Kesesuaian jumlah hasil kerja dengan kemampuan masing-masing anggota. D. Kedisiplinan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Atau opsi E yaitu membandingkan kontribusi masing-masing anggota terhadap capaian kelompok. Melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya semaksimal mungkin. Ya, maka opsi yang memiliki poin terbaik yaitu adalah poin B, harus detail ya. Detail yaitu berkaitan dengan keakurasian yang mencakup ketelitian, kuantitas, dan kualitas hasil kerja. Ya. Jadi cari jawaban yang paling detail. Sebagai seorang calon ASN, bagaimana Anda akan menyikapi isu radikalisme berkenaan dengan kekhawatiran adanya ekspansi ideologi transnasional radikal? Ya. A. Isu radikalisme adalah permasalahan yang baru saja terjadi dan sebaiknya diadakan kajian khusus. B. Pancasila harus menjadi fondasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeindonesiaan. Opsi C. Calon ASN harus proaktif mencari berita tentang radikalisme dan dibagikan di sosial media agar masyarakat waspada. D. Ideologi dan pemahaman radikalisme akan berkurang apabila masyarakat diberikan pendidikan tentang anti-radikalisme secara menyeluruh.
Opsi E, meminta pemerintah agar menjaga kedaulatan negara dari adanya pemahaman radikalisme. Sebagai ASN, mutlak menjadikan Pancasila sebagai fondasi utama. Ya, bagaimana cara kita untuk mencegah atau menangkal radikalisme masuk ke dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita? Yaitu sebagai ASN, kita harus menjadikan Pancasila dan UUD 45 tentunya sebagai fondasi utama. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi B. Oke, kami ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum join di tryout online dari Saktia Institute, teman-teman bisa langsung join. Info detail dan lengkapnya silakan teman-teman klik link yang ada di deskripsi video ini. Ya, ini adalah kelas tryout ya. Jadi teman-teman akan mengerjakan mengerjakan soal-soal, tentunya nanti akan dilengkapi dengan pembahasan. Ya. Kemudian dalam mengerjakan tryout nanti teman-teman akan diberi waktu sesuai dengan waktu ujian selama 110 menit dikerjakan dalam waktu 100 menit. Dan setelah mengerjakan langsung otomatis muncul skornya. Muncul skor atau nilai teman-teman setelah melaksanakan ujian secara real time. Nanti skornya juga akan dibagi-bagi, TWK-nya dapat skor berapa, TU-nya dapat skor berapa, TKP-nya juga dapat skor berapa ya. Dan tentunya akan dilengkapi dengan pembahasan ya. Jadi tidak hanya kunci jawaban tapi juga dilengkapi dengan pembahasan di setiap soalnya. Ya, caranya gimana? Nanti setelah teman-teman menyelesaikan ujian, ya kan ada opsi akhiri ujian. Teman-teman klik di sini, kemudian akan muncul skornya beserta passing grade yang terbaru tentunya sesuai aturan terbaru. Nah, nanti di sini ada menu review ujian. Teman-teman bisa klik di sini, nanti teman-teman akan muncul sehingga nanti akan muncul pembahasannya di setiap soalnya. Nanti juga akan muncul keterangan teman-teman menjawab soal ini benar atau salah. Oh, ternyata jawabannya salah, kemudian muncul pembahasannya. Jawaban yang benar juga akan muncul pembahasannya. Jadi tidak perlu khawatir ya, semuanya lengkap di sini ya. Semuanya sudah tersusun secara sistematis, jadi tidak rugi teman-teman untuk mengikuti tryout online. Ya, lebih dari 1000 soal yang akan dibahas di dalam tryout online ini. Yuk, langsung saja klik di link yang ada di deskripsi video ini ya. Oke, kita sudah sampai di penghujung video pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe ya channel dari Perawat Online dan selalu aktifkan loncengnya supaya mendapat info terbaru dari channel Perawat Online ya. Dan boleh teman-teman like, komen, dan share video ini. Semoga semakin banyak ya, semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari video pembelajaran dari Perawat Online, dan tentunya itu akan menjadi wasilah teman-teman karena membagikan ilmu ini kepada orang lain. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.